Halo, melanjutkan pembahasan tentang yang video terakhir tentang operasi aljabar. Kita akan melanjutkan pembahasan ini dengan beberapa contoh lagi. Kali ini kita akan tetap menggunakan prinsip-prinsip yang sudah dipelajari, tapi ditambahkan dengan prinsip baru, yaitu tentang pemfaktoran dan juga pembagian. Kita mulai pembelajaran hari ini. Konsep dasar pemfaktoran adalah memisahkan atau menarik apa yang sama yang ada di suku-suku yang kita punya. Contohnya, apa yang kita punya sekarang, antara suku pertama dan suku kedua punya kesamaan. 4Y merupakan 4 dikali Y, dan 12 adalah 4 dikali 3. Jika kita melihatnya seperti ini, kita melihat bahwa suku pertama maupun suku kedua sama-sama punya faktor yang sama, yaitu 4. Ketika kita memfaktorkan, kita keluarkan 4 ini, dan kita menulis kembali sisanya setelah 4 dikeluarkan. Berarti saya akan punya Y dikurangi 3. Ini adalah dasar dari pemfaktoran. Dengan prinsip ini, kita bisa menemukan cara mengerjakan soal-soal yang mungkin lebih kompleks dari ini. Misalnya, kita memiliki 3x kuadrat ditambah 12xy. Untuk kasus yang ini, kita akan coba lihat juga ada apa saja yang sama di sini. 3x kuadrat adalah 3 dikali x dikali x. Dan 12xy adalah 3 dikali 4 dikali x dan dikali y. Sekarang jika teman-teman melihat, suku pertama dan suku kedua sama-sama memiliki faktor 3 dan juga faktor x. Oleh karena itu, saya akan mengeluarkan 3x sebagai faktor yang sama dari mereka berdua. Lalu sisanya saya akan tulis apa yang tidak bisa saya keluarkan, yaitu x ditambahkan dengan 4y. Ini adalah contoh pemfaktoran yang sedikit lebih kompleks. Lalu, selain yang seperti ini, ada bentuk standar yang ada di salah satu video lain di bagian persamaan kuadrat. Kita akan mencoba melihatnya juga di sini. Untuk format yang satu ini, kita akan mencoba melihat beberapa tipe yang sederhana. Misalnya, seperti ini. Jika bentuk seperti ini ingin difaktorkan, kita perlu melihat struktur yang ada di sini. Pastikan kita sudah mengurutkan dari pangkat kuadratnya, lalu yang tidak ada kuadrat, dan yang terakhir konstanta. Setelah diurutkan seperti ini, baru kita bisa melakukan rumus yang biasa kita pakai. Kita cari hasil kalinya adalah hasil kali ujung-ujungnya. Kita cari dua angka yang jika dikalikan akan memberikan kita A kali C, tapi jika dijumlahkan akan memberikan kita B. Berarti di kasus ini, kita harus mencari dua angka yang jika dikalikan akan memberikan kita plus 3. Hasil kali dari 1, koefisien x kuadrat, dan 3, konstanta. Tapi kita mau jika dijumlahkan, hasilnya adalah plus 4. Dua angka apa yang kita bisa temukan untuk ini? Angka yang saya terpikir adalah plus 1 dan plus 3. Bagaimana kita melanjutkan mengerjakan soal ini? Setelah kita menemukan angka seperti ini, saya akan geser terlebih dahulu. Setelah kita menemukan angka seperti ini, yang kita perlu lakukan hanya membuat dua buah kurung seperti ini. Lalu kita akan masukkan angka-angka yang tadi sudah kita temukan, plus 1 dan plus 3. Begini cara memfaktorkan bentuk kuadrat. Bagaimana? Masih mudah diikuti, bukan? Contoh lain juga, ada beberapa rumus yang kita bisa ingat saat kita melakukan pemfaktoran. Ini akan membantu untuk membuat penghitungan kita lebih cepat. Rumus-rumus berikut akan sangat sering dipakai dalam bentuk-bentuk kuadrat. Rumus pertama adalah ini.
Jika ada bentuk A kuadrat min B kuadrat, itu bisa difaktorkan sebagai A plus B dikalikan A min B. Seperti apa contohnya? Misal, saya punya seperti ini. Memfaktorkan 4x kuadrat min 9, saya bisa melihat bahwa ini adalah 2x yang dikuadratkan, dan 9 adalah 3 yang dikuadratkan. Dengan demikian, saya bisa melihat bahwa ini adalah A-nya. Sedangkan ini adalah B-nya. Maka saya bisa memfaktorkan seperti ini. Bagaimana? Mudah bukan? Contoh lain yang kita bisa punya yang seperti ini juga adalah rumus ini. A plus B dikuadratkan bukan menjadi A kuadrat tambah B kuadrat, tapi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Untuk yang seperti ini, misalkan kita diberikan seperti ini. Maka kita akan melihat suku pertamanya sebagai A dan suku keduanya sebagai B. Kita masukkan A kuadrat 2x dikuadrat tambah 2AB 2 dikalikan 2x dikalikan 5 ditambah B kuadrat, yaitu 5 kuadrat. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti demikian. Ini adalah cara ekspansi dari A plus B kuadrat. Bagaimana jika negatif? A min B kuadrat memiliki rumus yang cukup serupa. Hanya saja ada sedikit perbedaan di bagian tengahnya. Jika sebelumnya, jika ini plus maka tengahnya juga jadi plus. Untuk yang satu ini, jika ini min, ini pun akan menjadi min. Kita akan coba misalnya 3x min 1 kurung kuadrat. Jika kita melihatnya seperti ini, bentuk ini akan menjadi A dan bentuk ini akan menjadi B. Lalu kita akan menghitungnya sebagai 3x kuadrat dikurang 2 kali 3x dikalikan 1 plus 1 kuadrat. Ini hasilnya. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Rumus-rumus ini akan sangat berguna untuk teman-teman, terutama jika sedang mengerjakan soal-soal supaya bisa lebih cepat. Perhatikan tanda dan biasakan memakainya hingga teman-teman bisa menggunakannya dengan cukup cepat tanpa terlalu banyak berpikir lagi. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan beberapa soal. Misal, kita memiliki soal seperti ini. Untuk mengerjakan soal pembagian, sangat penting untuk kita mengerti konsep pemfaktoran. Jika teman-teman melihat yang ada di baris atas atau pembilang, ada faktor yang sama antara 6xy dan juga 5x, yaitu x. Dengan demikian, saya bisa mengeluarkan x dan memfaktorkan pembilangnya seperti ini. Ketika kita melihat seperti ini dan ini bisa dibagi, atau yang biasa kita bilang dicoret. Dengan demikian, kita menemukan hasilnya adalah konsep pembagian berlangsung cukup mirip dengan pecahan-pecahan yang teman-teman mungkin sudah pernah lihat. Hanya saja kali ini kita akan belajar memfaktorkannya dengan variabel. Selebihnya prinsipnya relatif sama. Untuk soal berikutnya, misal kita punya soal seperti ini. Nah, untuk yang seperti ini kita akan coba dengan prinsip yang tadi telah dipelajari. P kuadrat Q adalah P dikali P dikali Q. Sedangkan 15 adalah 3 dikali 5. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang sama. Setidaknya kita bisa lihat ini sama. Lalu saya juga melihat ini sama.
Dan ada juga ini yang sama. Setelah kita melihat seperti ini, apa saja yang bisa kita keluarkan? Yang pertama ada 5, lalu P, dan juga 1 buah Q. Lanjutannya untuk yang di belakang, kita menuliskan apa yang tidak bisa kita keluarkan, yaitu P ditambahkan dengan 3Q. Bagaimana? Mudah bukan? Prinsip pemfaktoran akan berlaku sama di macam-macam soal juga. Jadi biasakan untuk mengerjakan soal-soal seperti ini untuk melatih kecepatan mengerjakan teman-teman. Nah, soal nomor 3 adalah salah satu model lain yang mungkin belum pernah kita temui dari kemarin. Jika kita diberikan pernyataan seperti ini memberitahu kita bahwa persamaan di bagian kiri sama dengan persamaan di bagian kanan. Sekarang, yang kita perlu lakukan untuk mengerjakan seperti ini adalah melakukan ekspansi atau membuka kurung dari apa yang ada di kiri. Sekarang kita coba. 2x dikalikan x akan memberikan saya 2x kuadrat. Lalu 2x dikalikan dengan min 3 akan memberikan saya min 6x. 3 dikalikan x akan menjadi plus 3x. Dan yang terakhir, plus 3 dikalikan min 3 akan menjadi min 9. Ini akan sama dengan yang ada di kanan. Sekarang bagian kiri perlu kita rapikan terlebih dahulu. Min 6x dan plus 3x bisa digabungkan. Akan menjadi demikian. Kita tulis lagi apa yang tadi sebelumnya sudah dihitung. Nah, jika sudah sampai sini, teman-teman bisa lihat. Ini sama dengan ini. Mereka sama-sama koefisien x kuadrat dan nilainya akan sama. Dengan logika itu, berarti ini dan ini pun harus sama karena mereka sama-sama koefisien dari x. Dari situ kita bisa tahu bahwa min 3 sama dengan min b. Atau berarti b sama dengan 3. Untuk bagian yang satu lagi, kita bisa melihat bahwa ini juga harus sama dengan ini. Karena mereka sama-sama konstanta dalam persamaan ini. Jika begitu, min 9 sama dengan c. Sekarang kita sudah tahu hasil dari b dan c. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk nomor berikutnya, kita memiliki suatu bentuk pemfaktoran yang agak lebih kompleks dari yang sebelumnya kita sudah buat. Untuk yang seperti ini, ada satu prinsip dasar yang perlu kita perhatikan. Contoh yang kita punya tadi, koefisien dari variabel kuadratnya adalah 1. Tapi untuk yang ini, kita punya koefisien 7. Oleh karena itu, format pertama yang saya akan buat dalam bentuk seperti ini adalah membuat 1/7, lalu membuat 7x, dan 7x. Tentu saja variabel menyesuaikan, karena di soal ini dia menggunakan x, saya akan menggunakan x juga. Ini adalah bentuk kotak atau template yang saya pakai untuk soal semacam ini. Saya buat 1 per koefisien dari variabel kuadrat, dikalikan bentuk seperti ini. Jadi bagian 1/7 ini akan cukup penting. Sekarang, setelah kita melihat hal ini, baru kita melakukan langkah seperti yang sebelumnya. Saya akan mencari 2 angka yang jika dikali jadi hasil kali ujung-ujungnya. Saya mau yang dikalikan menjadi hasil kali dari ini dan ini. Dikalikan berarti akan menjadi negatif 140. Tapi saya mau yang ketika dijumlahkan akan menjadi negatif 31. Berapakah 2 angka yang seperti ini? Dikalikan min 140, dijumlahkan min 31. 2 angka yang saya terpikir adalah min 35 dan positif 4. Sekarang jika saya telah tahu hal ini, saya bisa masukkan kedua angka dalam template yang tadi sudah kita buat. Seperti demikian. Nah, jika sudah seperti ini, 1/7 yang tadi bisa kita gabungkan ke salah satu dari 2 ini. Di kasus ini, yang mana yang habis dibagi 7? Saya melihat bahwa 7x min 35 bisa habis dibagi 7. Sedangkan 7x plus 4 sudah tidak bisa
dibagi dengan 7. Dengan ini, jika saya membaginya seperti ini, saya akan mendapatkan hasil X min 5, 7X plus 4. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Ini adalah salah satu trik untuk mengerjakan pemfaktoran dengan cepat menggunakan template yang dibuat tadi. Untuk soal berikutnya, ini terlihat agak kompleks, tapi sesungguhnya jika kita sudah tahu rumus-rumus yang tadi ada di atas, ini tidak sesulit itu. Jika saya melihat bentuk seperti ini, biasanya yang saya lihat adalah apakah ada bentuk-bentuk kuadrat yang saya bisa identifikasi di sini. Di sini, saya melihat bahwa 9A kuadrat adalah 3A yang dikuadratkan. Lalu, 16B kuadrat adalah 4B yang dikuadratkan. Jika saya sudah melihat bentuk seperti ini, saya berharap-harap bahwa bentuk tengahnya bisa cocok dengan apa yang saya pikirkan. Sekarang, bentuk tengah adalah 2 dikalikan 3A dikalikan dengan 4B. Apakah bentuk ini terasa familiar? Ini mirip dengan rumus A plus B kurung kuadrat yang tadi ada di atas. Dengan melihat seperti itu, kita bisa melihat seakan-akan bahwa ini adalah A dan yang ini adalah B. Jika kita ingat tadi kita punya rumus A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, ini bisa difaktorkan menjadi A plus B kurung kuadrat. Dengan konsep yang sama, saya akan membuat ini menjadi 3A plus 4B kurung kuadrat. Kenapa saya menggunakan plus? Perhatikan tandanya. Karena ini positif, saya akan menggunakan A plus B kurung kuadrat. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Sekarang kita akan melihat lagi satu tipe soal yang mungkin sedikit lebih kompleks. Misalnya, kita memiliki soal seperti ini. Bagaimana cara kita memfaktorkan bentuk ini? Kalau kita melihat yang dua suku seperti ini, hampir pasti kita akan menggunakan bentuk A kuadrat min B kuadrat. Tapi di sini yang kita punya pangkat 4. Nah, jika teman-teman melihat, sebenarnya X pangkat 4 adalah X kuadrat yang dikuadratkan. Dan 16 adalah 4 yang dikuadratkan. Jika kita sudah masuk bentuk ini, kita bisa melihat yang pertama sebagai A-nya, yang ini sebagai B-nya. Lalu kita bisa gunakan rumus A plus B dikali A min B. Berarti ini akan menjadi seperti ini. Tapi belum selesai. Bentuk yang di bagian belakang, jika teman-teman notice, ini pun masih bisa kita lanjutkan. Karena ini adalah begini. Bentuk ini masih bisa kita faktorkan menjadi demikian. Tinggal kita lanjutkan untuk menulis apa yang tadi ada di atas. Ini adalah bentuk pemfaktoran dari X pangkat 4 min 16. Ada 2 tahap A kuadrat min B kuadrat yang kita pakai di sini. Semoga bisa dimengerti dan masih mudah untuk diikuti. Nah, untuk soal yang ini, mungkin ini terlihat cukup rumit ya, karena ada 4 suku. Dan tidak ada rumus yang langsung untuk kita bisa pakai dalam pemfaktoran 4 suku. Namun, kita bisa melakukan grouping 2-2. Ini tidak akan berlaku untuk semua soal dan kadang-kadang tidak bisa menggunakan cara ini. Tapi biasanya ini yang akan kita coba. Hal pertama yang saya kerjakan jika melihat sesuatu seperti ini, saya mencoba untuk mengelompokkannya terlebih dahulu. Ini dengan ini, lalu saya akan lihat ini dengan ini. Sekarang jika teman-teman lihat, X pangkat 3 min X kuadrat sama-sama punya faktor seperti ini. Saya bisa mengeluarkan bagian yang ini dan menuliskan sisanya seperti ini.
Sedangkan bagian yang ini, mereka sama-sama punya faktor 9. Dengan demikian, yang ini pun bisa saya tarik keluar. Tapi di sini yang saya akan tarik adalah min 9-nya. Akan ada satu perbedaan di sini. Ini akan menjadi bentuk min. Kenapa demikian? Karena jika saya mengalihkan masuk lagi, seperti yang ada saya tulis di sini, ini dengan ini jika dikalikan akan kembali menjadi plus setelah kurungnya dibuka. Ini sebabnya kita mengerti konsep kurung terlebih dahulu yang sudah diajari di video sebelumnya. Dengan demikian, saya bisa melakukan kelanjutan dari soal ini. Sekarang jika teman-teman melihat bentuk ini dan bentuk ini sama. Oleh karena itu saya akan keluarkan mereka dan saya akan tulis sisanya. Nah, langkah pertama selesai. Sekarang, ini belum selesai juga. Karena X kuadrat min 9 masih bisa kita lanjutkan sebagai ini. Ketika kita faktorkan ini, apa yang kita dapat? Ini adalah bentuk A kuadrat min B kuadrat seperti yang ada di nomor 6 barusan. Ini akan menjadi. Dan sekarang saya tinggal melanjutkan menulis apa yang tadi ada di atas. Ini adalah jawaban dari nomor 7. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Prinsip pemfaktoran pada dasarnya cukup simpel, hanya saja dalam aplikasinya akan ada banyak variasi. Terus berlatih supaya teman-teman terbiasa melihat bentuk-bentuk yang ada dan terbiasa melihat pola. Silakan di-like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman lain yang mungkin juga membutuhkan. Semoga ini membantu. Terima kasih sudah menonton.